Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, dan selamat dunia akhirat, langit dan bumi. Semoga YouTuber yang pinter, dimanapun kamu galau-galau berada, tetap selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Senang sekali aku ketemu lagi dengan kamu galau-galau dimanapun berada di channel Imron Kayorayo. Pada kesempatan hari ini, aku akan mengajak YouTuber yang pintar membahas tentang Tauhid Corona. 3 minggu yang lalu, aku sama kawan aku, namanya Aris Sutrisno, salah satu mahasiswa di UIN Raden Kota Palembang, punya kesempatan untuk melancong ke suatu tempat di daerah jauh. Kebetulan aku juga jemput anak aku di Pondok Pesantren Al-Wasliyah Simalungun di Kabupaten Batubara, Sumatera Utara. 2 hari sebelum itu, kakak iparnya Aris sudah berangkat ke Medan, dan konon kabar yang kita dapat dari kakak iparnya Aris, banyak nian yang namanya pos-pos penjagaan sepanjang perjalanan dari Palembang, Jambi sampai di kota Medan. Gunanya apa? Berkaitan dengan lockdown, berkaitan dengan upaya untuk pencegahan corona. Minggu malam kami berangkat dari Palembang, dan alhamdulillah perjalanan sangat lancar, tidak katik hambatan apapun. Dari Palembang ke Simalungun, kemudian dari Simalungun balik lagi ke Palembang, dan tak ada sikok pun pos penjagaan yang menyetop kami, apalagi memeriksa kami. Itu syukur alhamdulillah. Nah, YouTuber yang pintar, kalau kita bicara soal corona, menurut teori kedokteran, ngapo dinamakan COVID-19? Karena ternyata di dalam corona itu ada 20 virus dan yang menyerang sikok. Ini baru sikok nyerang, tapi dunia sudah heboh. Diakui atau tidak, jangankan corona, daun yang nyampak, daun yang jatuh di sekitar kita, itu semuanya tidak lepas dari skenario Allah. Artinya apa? Bahwa semua yang terjadi ini juga tidak lepas dari ketentuan Allah. Dan kalau kemarin ribut-ribut, ada Ustadz Abdul Somad dikritik habis karena menyatakan bahwa Corona adalah tentara Allah, yaitu ya suke penerjemahan Ustadz Abdul Somad yang menyatakan itu, kemudian multitafsir kemudian sempat viral. Ya suke lah itu bicara tentang pemaknaan beberapa wong yang tidak setuju dengan pernyataan Ustadz Abdul Somad bahwa Corona adalah tentara Allah. Terlepas apakah itu pro dan kontra, tapi kembali kepada skenario Allah bahwa semua galau-galau di dunia ini yang ada, di dunia ini yang terjadi, tidak lepas dari ketentuan Allah. Jangankan corona, iblis pun ketika kemudian izin untuk menggoda manusia, seluruhnya atas izin Allah. Nah, kembali kepada perjalanan aku dari Palembang ke Simalungun, kemudian Simalungun balik lagi ke Palembang. Ternyata YouTuber yang pintar, memang faktanya ketika kami beristirahat di beberapa tempat, itu banyak juga masjid-masjid yang tutup. Di satu sisi kita memang miris adanya kasus corona yang berakibat kepada suasana yang tidak ngelemak ke hati bagi wong yang sering beribadah ke masjid. Tapi ada beberapa hal dari sini, bahwa ketika masjid ditutup untuk tidak kemudian dipakai untuk berkumpulnya orang beribadah, sebenarnya kita tidak mesti harus pening, kita tidak mesti harus susah, kita tidak mesti harus gelisah. Ngapo? Karena justru ketika masjid ditutup, ini kita sedang disuruh oleh Allah untuk memasjidkan diri dalam keluarga kita. Nah, ada beberapa orang yang ngomong, gara-gara corona inilah, laju pemerintah melakukan pelarangan terhadap rumah-rumah ibadah, laju pemerintah menutup masjid, melarang beribadah, Jumatan dilarang, berkumpul dilarang. Ya, sebenarnya kita tergantung cara pandang kita. Kalau cara pandang kita ini positif, apapun ketentuan, apapun kebijakan pemerintah, ya kita relax baik, ya kan? Waspada itu tetap penting. Tapi kemudian jangan melupakan bahwa corona adalah bagian dari skenario Allah supaya apa? Supaya memberikan iktibar sebenarnya. Memberikan iktibar, memberikan pelajaran kepada manusia. Banyak hal yang bisa kita jinguk sebenarnya dari corona itu muncul di muka bumi ini. Di antaranya misalnya dengan adanya penyakit corona, banyak para ahli-ahli kemudian menyelidiki, membuka laboratorium, melakukan penelitian tentang corona. Kemudian para petani jahe, gula jahe, dan lain sebagainya laku keras. Jamu-jamu tradisional juga laku keras. Terlepas kemudian supermarket tutup, minimarket tutup, hotel-hotel juga berkurang pengunjung, dan lain sebagainya. Memang ada efek positif negatifnya terhadap akibat dari corona ini. Tapi sekali lagi bahwa
ada rencana indah yang jauh sebelum kita lahir memang sudah disetting oleh Allah, supaya dengan adanya corona ini manusia akan lebih sadar tentang kehambaan. Dari 20 virus yang ada di dalam corona itu baru siko. Nah, siko sudah dihembuskan oleh Allah, itu dunia guncang. Cak mano kalau dua, cak mano kalau tiga, cak mano kalau 20 virus itu ngamuk kalau. Kita tidak bisa bayangkan. Sudah berapa ribu wong meninggal gara-gara corona. Nah, tapi sebenarnya ini bukan masalah gara-gara corona meninggal. Karena ngapo? Tidak katik corona juga manusia juga akan meninggal, ya kan? Hanya saja Allah ingin melogikakan sebab akibat. Oh, ini manusia ini meninggal gara-gara corona, ya kan? Tapi sebenarnya tidak mesti harus corona, karena tidak katik corona juga wong meninggal itu. Bahkan wong nggak sakit bisa juga meninggal kan gitu. Jadi dengan adanya corona ini kita juga tetap harus waspada, kemudian juga tetap berhati-hati. Tapi jangan pula kemudian kita protektif banget, kemudian kita juga tidak laju tidak silaturahim dan lain sebagainya. Ini kan ada kesan bahwa gara-gara corona kita tidak bersilaturahim, salaman juga tidak boleh. Ya itu memang bagian dari upaya, ya kan, upaya untuk mencegah penularan corona. Nah, kemudian ada perintah cuci tangan. Sebenarnya jauh sebelum itu kita sudah punya yang namanya anadofatu minal iman, menjaga kebersihan, ya kan? Jaga kebersihan, ya. Kebersihan itu seluruhnya, jatuh. Kebersihan itu ya seluruhnya. Kebersihan lahir, kebersihan batin. Nah, ketika kemudian rumah-rumah ibadah ditutup, itu sebenarnya tidak mesti harus kita resah. Kalau kemudian kita mengutip pernyataan dari Syekh Ibnu Athaillah dalam kitab Al-Hikam, dijelaskan bahwa jangan gara-gara ada sesuatu yang menghambat kita beribadah, laju kita berutuan. Nah, misalnya contoh kasus saya ini. Misalnya wong yang biasa ke masjid, ya kan 5 waktu. Dari subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, balik lagi subuh. Itu tiap hari menjadi rutinitas ritual yang sudah dilakukan tiap hari. Tapi lantak corona, laju dia tidak beribadah lagi, laju dia tidak ke masjid lagi, laju dia berutuan. Lantak corona nih lah, aku laju tidak sholat lagi ke masjid. Nah, dalam pandangan Syekh Ibnu Athaillah dalam kitab Al-Hikam, itu kita tidak perlu itu. Tapi justru dengan adanya penutupan masjid, kemudian adanya penyakit ini menjadi sebuah proses. Jangan kemudian kita menggerutu, jangan kemudian kita menghujat si penyakit itu. Tapi sebaliknya, dengan adanya penyakit yang datang dalam diri kita, dengan adanya hambatan yang ada dalam rumah tangga kita, itu kita jadikan sebuah kendaraan untuk menuju Allah. Apapun yang terjadi di muka bumi ini yang menghambat kita ke masjid, menghambat kita beribadah, menghambat kita berjamaah, kita jadikan sesuatu itu yang seolah-olah menghambat, itu justru kian mendekatkan diri kepada Allah. Misalnya kita sakit, yang biasa jamaah jauh sebelum ada corona, mungkin kita sudah ada juga penyakit yang membuat kita tidak pernah ke masjid. Itu bukan kemudian kita menggerutu, gara-gara aku nih sakit nih lah, laju aku tidak bisa berjamaah. Apa yang harus kita pikirkan, apa yang harus kita lakukan? Ya Allah, terima kasih dengan adanya penyakit ini, karena dengan penyakit ini Engkau sedang menyapa aku, dan aku akan lebih dekat dengan Engkau. Ngapa? Karena penyakit ini juga bagian dari sapaan Allah bahwa kita ini sedang dimanusiakan. Ya kan? Wong hidup ini kan ada dua, sakit, sehat. Nah, akibat sakit bisa juga mati, bisa juga tidak, ya kan? Tapi banyak juga wong sakit meninggal, ada juga wong tanpa sakit juga meninggal, kan itu. Nah, artinya apa? Sebenarnya ya corona ini jadikan baik kendaraan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, bahwa kita ini tidak katik apapun, cuma dihembuskan si virus itu dunia sudah guncang, apalagi misalnya lebih dari situ. Nah, inilah sebuah pelajaran besar yang harus kita jinguk, bahwa Allah ini sedang menunjukkan kekuatan dahsyatnya dengan satu virus. Sebagaimana sejarah sudah mencatat, Raja Namrud yang berkuasa itu cuma dibunuh oleh nyamuk. Raja dibunuh oleh nyamuk. Ini kan sebuah perlakuan yang memalukan bagi seorang raja yang dibunuh oleh nyamuk. Cuma nyamuknya bukan kok ribuan, ya sama dengan corona inilah. Nah, ini kan sebenarnya cuma pengulangan sejarah dalam konteks yang berbeda sebenarnya. Kalau dulu nyamuk Raja Namrud, ya kan, kemudian sekarang corona yang tidak tampak, yang tidak dijinguk mata, tapi itu ada. Kemudian bersih-bersih kita yang tadinya kita nyinggung masjid-masjid yang tadinya tidak katik, yang tadinya mungkin seminggu sekali bersih-bersih, itu hampir tiap menit. Aku jinggo kemarin waktu kami berjalan dari
Palembang ke Simalungun, beberapa kota kita lewati sehingga ke masjid tidak pakai karpet lagi, kemudian wong pakai masker, ya kan, masih jadi bersih, kemudian berapa menit setiap kali wong datang sudah itu dipel lagi, supaya apa? Supaya terjaga kebersihannya. Nah, berkah yang lain, para pedagang masker ini kan Allah sedang ingin berbagi rezeki sebenarnya kepada para pedagang masker. Di pinggir-pinggir jalan sekarang hampir wong tidak lagi berjualan makanan, sekarang berjualan masker. Kemudian petugas-petugas kepolisian disibukkan dengan upaya penanganan pencegahan corona, ya kan? Dengan berbagai macam kebijakan-kebijakan pemerintah, akhirnya seluruhnya sibuk sampai ada pengumpulan donasi untuk pencegahan corona. Nah, ini adalah bagian dari solidaritas Allah kepada kita supaya kita ini seolah-olah tidak katek kepedulian terhadap sesama tanpa harus ada satu musuh yang namanya corona. Kemudian ada beberapa di pojok-pojok simpang 4 lampu merah juga ada sumbangan untuk corona. Terlepas itu nak disampaikan apa tidak, kita tidak usah berpikir negatif. Ada kepedulian dari masyarakat, kita melakukan donasi terhadap upaya pencegahan corona. Ada ruang solidaritas terhadap antar sesama supaya kita bisa membantu pemerintah, bantu masyarakat untuk bisa melakukan pencegahan corona. Nah, jadi kita positif thinking baik sebenarnya dengan adanya corona ini, kemudian tidak mesti harus beruntuhan gara-gara corona. Justru ini adalah mempertebal ketauhidan kita, mempertebal ketuhanan kita, bahwa memang Allah memberikan sebuah peluang buat kita supaya memasjidkan diri dalam rumah, kemudian kita bertafakur di rumah, membaca diri kita, siapa Allah. Nah, ini kan sebenarnya kalau aku jinguknya, ini adalah bagian upaya Allah untuk membuat kita ini sadar dengan kehambaannya sebenarnya. Mesti ditutup kan, berarti kita disuruh di rumah. Sampai lebaran kaget, kita tidak boleh lagi mudik misalnya. Ketaatan terhadap orang tua selama ini mungkin tidak pernah yang namanya intens ya. Ya, tidak pernah yang namanya tiap hari telepon. Tapi lantak corona, itu SMS, kita WA, kita telepon, mohon maaf karena kaget lebaran, tidak bisa mudik. Banyak sekali rentetan nilai-nilai positif yang sebenarnya bisa kita ambil dari corona ini. Jadi tidak katik yang namanya apapun yang terjadi di muka bumi ini karena kemarahan Allah, karena Tuhan sudah marah segala. Tidak katik mah itu. Tapi justru ini adalah pelajaran buat kita supaya kita ini sadar sebenarnya, supaya kita ini sadar siapa kita, siapa Allah. Ini adalah proses untuk memaksa kita supaya kita ini sadar dengan kehambaan kita. Nah, caranya cak mana? Masjid ditutup, peribadahan ditutup, Jumatan ditutup, Jumatan dilarang. Akhirnya kita di rumah bertafakur, narik tasbih atau dengan tangan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyebut Tuhan yang Maha Kuasa, agama apapun, bertafakur bahwa semuanya hanya milik Engkau, yang Engkau lah yang merajai segala sesuatu yang terjadi ini semua atas rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah seluruhnya ini akan ada pelajaran baik buat kita galau-galau. Terima kasih YouTuber yang pinter. Kita akan ketemu lagi di tema yang berbeda, tetap di channel Imron Kayorayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat dunia dan akhirat, langit dan bumi. Semoga YouTuber yang pinter dimanapun berada tetap sehat walafiat, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa.